Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alifuddin Humaidi dari MAN 1 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang materi momentum dan impuls kelas 10 semester 2 dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Pocketbook Fisika berbasis Android. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita akan masuk ke dalam media pembelajaran ini. Pada media ini akan diawali dengan tujuan pembelajaran. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah diharapkan siswa dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah siswa juga dapat menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya animasi bola yang saling bertumbukan. Kemudian kita akan masuk ke materi. Pada materi bab ini itu ada beberapa subtopik. Kita akan membahas tentang momentum. Oke, langsung saja kita akan bahas momentum. Yang pertama, di jalanan biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil yang memiliki kecepatan paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus materi ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep materi momentum. Jadi, di materi kali ini kita akan belajar apa itu momentum. Apa itu momentum? Momentum yaitu ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin benda sukar dihentikan, maka nilai momentumnya semakin besar. Momentum adalah besaran vektor dengan dimensi m, l, t pangkat min 1. Adapun besar persamaan momentum yaitu bergantung pada massa dan kecepatan. Sehingga secara matematis momentum yaitu adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, kemudian V adalah kecepatan. Jika mobil tentunya memiliki kecepatan yang berbeda-beda, tentunya momentumnya juga akan berbeda. Semakin cepat kecepatannya, maka nilai momentumnya semakin besar. Hal tersebut juga berlaku untuk ukuran jenis massa yang berbeda-beda. Apabila massa mobilnya lebih besar, maka nilai momentumnya semakin besar juga. Selain fenomena mobil yang bergerak di jalan raya, kira-kira apa lagi nih konsep momentum yang ada dalam kehidupan sehari-hari penerapannya? Nah, di sini kita akan coba lihat penerapan konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini disajikan beberapa contoh fenomena penerapan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan. Nah, kita ambil contoh untuk konsep momentum yaitu peluncuran roket. Di sini dijelaskan secara rinci bagaimana konsep momentum yang berlaku pada peluncuran roket. Jadi ketika roket sebelum dinyalakan, momentum roket itu sama dengan 0. Tapi apabila bahan bakar di dalamnya telah dinyalakan, pancaran gas mendapatkan momentum yang arahnya ke bawah. Nah, karena ini momentum itu sifatnya kekal, maka roket akan mendapatkan momentum yang arahnya berlawanan dengan arah buang dari gas roket tersebut, dan nilainya sama. Maka berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk lebih paham dalam memahami konsep materi momentum dan impuls, bisa kita berlatih di laboratorium virtual untuk simulasi dari materi momentum dan impuls. Coba kita lihat di sini. Di sini bisa digunakan untuk kerja mandiri atau tugas mandiri. Pada laboratorium ini ada dua jenis. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan lenting sempurna kita bisa memanipulasi variabel, yaitu di sini disajikan mulai 1 kg sampai 5 kg. Bisa kita catat pada tabel. Kemudian bisa kita analisis apakah sesuai dengan konsep hukum kekekalan momentum. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang konsep materi momentum.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.